Semua juga tahu Coach Sintayong sudah berhasil membawa tim Indonesia sampai melangkah di putaran ketiga Pre-World Cup. Sintayong datang ke Indonesia dalam kondisi sepak bola Indonesia sedang sangat terpuruk. Tetapi pertimbangan federasi tentu tidak semua publik mengetahuinya. Jadi bagi saya sebagai pelatih adalah apa yang dilakukan federasi mungkin itu yang terbaik. Jadi saya rasa federasi tidak salah pilih lah. Halo, saya Coach Darius, saya pelatih HRC Football Academy U18. Baik, awal mulanya karena terinspirasi dari melihat beberapa event di Piala Dunia ya. Dari Piala Dunia itu saya melihat begitu menariknya peran seorang pelatih itu sangat sentral di situ. Sehingga saya terinspirasi walaupun pada waktu itu saya masih usia anak-anak menginjak remaja juga. Tidak lepas dalam ingatan saya bagaimana saya melihat event Piala Dunia tahun 78, kemudian tahun 82, beberapa sosok pelatih itu menginspirasi saya untuk menjadi pelatih. Sampai akhirnya ketika saya pensiun jadi pemain usia 29 tahun dan saya ngambil lisensi pertama kali di Jakarta tahun 94, kemudian berlanjut sampai seterusnya. Itu yang menginspirasi saya menjadi pelatih. Sosok yang sentral itu yang membuat saya sangat menarik. Kalau pelatih yang sangat menginspirasi saya, jujur saja pelatih timnas Belanda, Rinus Michels pada tahun 74. Kebetulan tahun 74 saya sudah bisa melihat penampilan Piala Dunia tahun 74 dengan TV hitam putih. Rinus Michels dengan total footballnya. Kemudian kalau di yang lain adalah Louis van Gaal. Kemudian dari Spanyol ada Pep Guardiola, kemudian dari Jerman itu sangat menginspirasi saya juga Franz Beckenbauer, kemudian Joachim Löw dan Jurgen Klopp ya. Dari Italia ada satu, Giovanni Trapattoni. Itu sangat menginspirasi saya. Beliau itu sangat luar biasa bagi saya. Ya, karakter tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi sangat kuat sekali ya di bawah mereka. Kemudian juga filosofi dalam sepak bola yang mereka bawa berbeda-beda seperti Rinus Michels dengan total football, Pep Guardiola juga dengan total football walaupun dia warga negara Spanyol. Kemudian Beckenbauer dengan staying footballnya, Louis van Gaal sama total football. Itu sampai sekarang saya bawa di HRC dengan mengkombinasikan apa yang HRC punya, yaitu bermain sepak bola ala Spanyol dan saya kombinasikan dengan total football. Saya pikir itu tidak menjadi masalah ya. Ya, ini menarik. Kalau sistem pelatihan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah berjalan cukup bagus. Ada jenjang-jenjang yang harus dilewati untuk pelatih dari dasar. Itu ada D-license. Dan itu harus punya basic dasar adalah mantan pemain. Nah, setelah di license itu kemudian dia berkembang menjadi di level di atasnya adalah C-license. Setelah C-license kemudian berlanjut ke B, kemudian ke E-license, dan tertinggi adalah A-Pro. Nah, itu di situ ada ketentuan-ketentuan yang harus berlaku. Misalnya kan dia ambil dari dasar itu D-license, harus ambil C setelah 2 tahun kemudian. Itu pun dia harus aktif untuk melatih sepak bola. Nanti dari C 2 tahun ambil B, dan kemudian nanti dari B ke A dan A Pro. Saya pikir sistem kepelatihan di Indonesia sudah berjalan cukup bagus, hanya memang masih perlu penambahan jumlah pelatih di Indonesia karena masih banyak di daerah-daerah yang banyak akademi, banyak klub yang pelatihnya belum memadai jumlahnya. Satu, yang kedua adalah lisensi kepelatihannya tidak cukup memadai. Misalnya untuk tim-tim senior itu harusnya paling tidak tim senior itu dilatih dengan lisensi B, tapi banyak tim di daerah itu belum ada lisensi B di daerah. Jadi penambahan pelatih, jumlah pelatih dan lisensi itu perlu disebarluaskan di daerah-daerah. Saya rasa federasi sudah mempertimbangkan dengan sangat detail ya, bahwa Coach Sintayong, semua juga tahu Coach Sintayong sudah berhasil membawa tim Indonesia sampai melangkah di putaran ketiga Pre-World Cup.
Dan semua juga sudah tahu bahwa Sintayong datang ke Indonesia dalam kondisi sepak bola Indonesia sedang sangat terpuruk. Tetapi pertimbangan federasi tentu tidak semua publik mengetahuinya. Jadi bagi saya sebagai pelatih adalah apa yang dilakukan federasi mungkin itu yang terbaik, ya kan? Dan federasi sendiri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Coach Sin, dan tentunya pelatih yang diambil pun juga bukan pelatih yang sembarangan, karena saya melihat Patrick Kluivert juga didampingi dua asisten yang sangat luar biasa, ya. Alex Pastur itu juga, Denny Lansat juga orang-orang yang memang saya mengikuti jejak rekam mereka, itu dua pelatih yang luar biasa. Jadi saya rasa federasi tidak salah pilih lah. Di HRC itu saya melihat ada sesuatu yang sesuai dengan jiwa saya. Pertama ada soal menerapkan kedisiplinan dari beberapa aspek, dari semua aspek, ya. Dari hal yang terkecil, contoh saja, ketika pemain itu membawa minuman, itu dari hal yang kecil itu diwajibkan untuk tertib di satu titik, kemudian begitu selesai juga kalau pemain itu membawa minuman yang sifatnya botol-botol yang sekali pakai harus dibuang. Itu hal-hal yang sebenarnya kecil, tetapi kalau kita telaah lebih jauh adalah cara mendidik pemain untuk disiplin dan melatih pemain untuk memiliki attitude yang bagus. Itu satu. Yang kedua adalah filosofi sepak bola HRC yang dibangun dengan berlandaskan sepak bola Spanyol. Saya dari sejak kecil menyukai sepak bola Jerman, tetapi Spanyol juga saya suka karena Spanyol itu mempunyai karakteristik bermain dengan bola-bola pendek, dan itu saya pikir sangat sesuai dengan karakter sepak bola pemain-pemain Indonesia, ya.